Halo, selamat datang di acara Forum Indo-Progress. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena terkini yang terjadi di sektor ekonomi berbagi atau gig economy, yakni aksi mogok massal yang dilakukan oleh para buruh di perusahaan Gojek. Di dalam Forum Indo-Progress kali ini, saya ditemani oleh Bung Arief Novianto, peneliti di Institute of Governance and Public Affairs Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan Bung Fahmi Panimbang, Associate Research di Lembaga Informasi Perburuan Sedane. Selamat datang, Bung. Ya, Bung. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Gimana kabar Bung Kun? Baik, alhamdulillah. Mungkin saya akan mulai dengan Bung Arief ya, yang saya ikuti di Twitter banyak memposting informasi seputar aksi mogok massal yang dilakukan oleh buruh Gojek ini ya. Bisa Bung ceritakan kepada penonton IPTV tentang apa sebenarnya yang latar belakangi aksi mogok massal atau offbeat itu? Oh ya, terima kasih Bung atas kesempatannya. Nah ya memang terkait aksi mogok dari ini bukan semua layanan Gojek ya, hanya Gokilat atau Gosen yang 1 hari sampai. Nah itu karena ada kebijakan terbaru dari pihak Gojek, terutama ketika diumumkan pada 5 Juni kemarin bahwa ada pemotongan jumlah insentif yang sebelumnya contoh mengirim bisa dapat 15 pengantaran bisa dapat 100.000 menjadi sekitar hanya dapat 37,5 ribu. Padahal insentif atau bonus ini menjadi bagian yang penting dalam pendapatan dari driver. Nah, saya juga tengah melakukan semacam survei ya tentang pendapatan dari driver Gokilat ini yang mogok kemarin. Kalau menurut data dari kawan-kawan itu ada sekitar 1.500-an driver dari 30 paguyuban. Nah, mereka kemudian terlihat bahwa memang kenapa mereka memilih mogok memang karena dari sisi pendapatan keseluruhan perharinya, jumlah dari insentif itu hampir 40% dari total pendapatan mereka. Artinya ketika contoh mereka sehari dapat sekitar 200-an, 100 ribunya itu adalah sekitar insentifnya. Nah, ketika insentif itu diturunkan, itulah membuat mereka kemudian berpikir, wah ini gimana ini kehidupan mereka akan terancam. Masa depan mereka juga akan, keluarga mereka juga merasa, oh ini nanti tidak ada tabungan, tidak ada uang untuk membayar kontrakan, cicilan. Karena data sementara ini ada sekitar 800 driver yang sudah kita survei, itu hampir 60%-nya itu adalah ngontrak. Dia tidak punya rumah sendiri, tapi mengontrak di Jakarta. 37%-nya dia kredit motor. Nah, itu yang membuat mereka kemudian berpikir, ini tidak ada yang beres, harus melawan kebijakan yang dianggap sepihak ini. Apalagi mereka dikategorikan sebagai mitra. Mereka kemudian sadar bahwa sebagai mitra, harusnya ketika ada suatu kebijakan yang diubah, harus ada perundingan. Harus ada musyawarah. Oh, ini ada kebijakan penurunan insentif. Tapi mereka kemudian menanya dari manajemen Gojek, kenapa insentif diturunkan? Pihak manajemen Gojek tidak mampu menjelaskan secara rasional bagi mereka, karena tidak ada penelitiannya, karena tidak ada argumen yang dibuat oleh ilmiah yang dibuat oleh Gojek itu, pihak perusahaan Gojek. Itulah membuat mereka kemudian akhirnya saling berkeluh kesah. Saya mengikuti grup-grup mereka dari grup Facebook, grup WhatsApp, terus kontak-kontakan pribadi dan lain sebagainya. Mereka akhirnya saling banyak yang berkeluh kesah. Wah ini nggak adil ini. Wah ini kita semakin susah hidup kita kalau seperti ini. Kita saling berkeluh kesah di posting di grup Facebook, di grup WA, hingga kemudian muncul ide dari beberapa orang, wah gimana kalau mogok aja. Nah, saya melihat proses pemogokan yang dilakukan oleh driver dari Gokilat ini, salah satu layanan dari Gojek ini, itu adalah proses yang menunjukkan adanya demokrasi dari bawah. Dalam pemogokan ini tidak ada serikat buruh yang buruh tradisional yang mendampingi, atau kemudian serikat asosiasi yang besar yang di Indonesia ada namanya Garda, juga tidak terlibat. Bahkan Garda dalam banyak statement-nya mengatakan bahwa isu pemogokan itu dianggap hanya omong kosong, hanya cuitan-cuitan ancaman aja di media. Karena pihak Garda nggak mengetahui. Maka dalam teori gerakan sosial ini disebut sebagai pemogokan liar. Pemogokan yang diorganisasi oleh kelompok-kelompok yang tersebar, yang independen, tidak berserikat, tidak memiliki pemimpin utama,
tidak apa, dan juga kemudian yaitu tadi proses demokrasinya dari bawah, muncul ide pemogokan, langsung banyak komen, bahkan sampai seratusan komen yang setuju, ya mogok, kita harus mogok. Pertama kali mogok idenya hanya 1 hari, tapi kemudian muncul tanggapan dari apa driver lain yang mengatakan sehari nggak cukup, nanti Gojek nggak akan terkena imbasnya kalau membuka sehari. Muncul ide 3 hari, disetujui lagi, dan muncul juga ide lain, contohnya untuk apa, untuk mengirim karangan bunga contohnya ke perusahaan, ke kantor perusahaan, disetujui juga. Pertama idenya paling 1 karangan bunga, dan membuka iuran bersama sampai akhirnya terkumpul hampir 4 juta hingga dibelikan hampir 10 karangan bunga. Nah, proses demokrasi dari bawah ini yang menjadi menarik kita lihat dalam konteks gerakan yang pemogokan spontan ini, pemogokan liar ini. Kemudian juga ide-ide lain juga muncul, ya. Contoh, ya. Sebelum kita masuk ke lebih jauh ke soal pemogokan liar yang sangat menarik yang Bung sampaikan tadi, saya ingin bertanya lebih lanjut soal kenapa Bu Gosen itu, ya, Gokilat itu begitu tergantung pada insentif yang sampai 40% itu. Apakah pendapatan di luar insentif itu tidak mencukupi, atau bagaimana sebenarnya struktur pendapatan mereka, Bung? Ya benar, pendapatan di luar insentif atau pendapatan utama mereka yang hanya 2.000 kilometer dan tidak ada batas minimalnya. Contoh ketika mereka mengantar, contoh Gosen ya, contoh akuarium atau meja berjarak 4 km, dia hanya punya pendapatan Rp8.000, dan itu sangat-sangat kurang bagi mereka, sehingga mereka bergantung dengan insentif ini, dengan pendapatan lewat insentif ini. Makanya seperti data tadi saya paparkan, hampir 40% dari total keseluruhan pendapatan itu adalah insentifnya, karena hanya Rp2.000 itu tadi. Apalagi kadang kalau di bawah 1 km, bahkan pendapatannya cuma Rp0, karena di bawah 1 km, nggak terhitung 2 km. Makanya mereka kemudian sangat ketika masih ada insentif ini, mereka berupaya untuk, kalau bahasanya mereka, tutup poin atau mendapatkan poin tertinggi. Mereka kemudian ya itu tadi, ada orderan, semakin dekat mereka disikat. Ada berapa bit, berapa pengantaran mereka dapat, karena Gosen ini kan berbeda contoh dengan kurir dari contohnya Tiki atau Pos dan lain sebagainya, yang ada orderan, kemudian dia punya wilayah tertentu. Kalau di driver ini enggak, wilayahnya luas. Kadang driver harus mengantar sampai, kalau jarak tempuhnya bisa sampai 150 km dalam 1 hari. Dia kerja bisa sampai lebih dari 10 jam. Nah, mereka kemudian merasakan kerasnya kondisi hidup itu. Sehingga ketika ada pemotongan ini membuat mereka merasa marah, merasa mendapat ketidakadilan. Itu yang membuat keresahan hingga muncul pemogokan itu. Saya beralih ke Bung Fahmi. Bung, itu kan penjelasan dari Bung Arif tadi kan menunjukkan bahwa hubungan kerja di sektor ekonomi gig ini atau gig ekonomi ini kan sebenarnya tidak seindah yang dikampanyekan selama ini. Bahwa ini adalah hubungan yang bersifat fleksibel, lebih memberikan kebebasan kepada buruh untuk berkreasi, meningkatkan pendapatan sesuai dengan apa yang mereka tentukan, mereka bisa menentukan sendiri jam kerjanya dan seterusnya seperti yang dikampanyekan oleh mereka yang mempromosikan ekonomi berbagi ini. Jadi fakta ini kan sebenarnya bertolak belakang dengan itu. Bagaimana Bung menjelaskan hubungan kerja di industri ekonomi berbagi? Iya, ini memang seperti yang sempat kita diskusikan tentang cara-cara bagaimana sistem neoliberalisme ini terus mencari strategi untuk keluar dari krisis saat ini. Mereka ya semakin memfleksibelkan dan menargetkan kelompok-kelompok
apa ya, apa yang kita sebut dengan prekariat, precarious dan proletariat. Gitu. Misalnya ini adalah kelompok-kelompok kelas pekerja buruh yang memang tidak apa ya, memang sangat rentan dan dengan dalih bahwa hanya mereka atau perusahaan-perusahaan platform atau perusahaan-perusahaan gig ini tidak seperti perusahaan manufaktur yang mereka anggap bahwa mereka tidak punya tempat kerja fisik, mereka berdalih bahwa mereka bukan majikan gitu. Jadi mereka beralasan bahwa tidak ada relasi buruh majikan dalam sektor gig ekonomi ini. Tapi kalau melihat undang-undang ketenagakerjaan kita, syarat-syarat untuk menyebut bahwa ada relasi buruh majikan itu sudah jelas. Tapi tentu saja di mana-mana, termasuk di New York, di Indonesia dan di negara-negara lain, perusahaan-perusahaan gig seperti Gojek, Grab, dan perusahaan-perusahaan ojol dan platform yang lain itu selalu berargumen menganggap bahwa mereka hanya perusahaan aplikasi dan urusan mereka bukan dengan Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia ini, tapi urusannya dengan Kementerian Informasi. Ya, selama ini jadi relasi buruh majikan itu sebetulnya ada dan memenuhi syarat sesuai dengan aturan dan hukum ketenagakerjaan. Kalau mengikuti hukum ketenagakerjaan, undang-undang ketenagakerjaan, aturan, syarat-syarat adanya pemberi kerja dan penerima kerja dan pekerjaan yang ditunaikan itu sudah terpenuhi, sehingga adanya buruh dan adanya majikan dan adanya pekerjaan itu sudah terpenuhi, sehingga relasi buruh majikan itu juga sudah terjadi, di mana dalam hal ini adalah itu harus memenuhi kewajiban atur dalam undang-undang ketenagakerjaan, antara lain hak upah sesuai dengan aturan upah minimum. Ada tunjangan-tunjangan yang harus pekerjaan, asuransi kesehatan. Nah, relasi-relasi ini yang selalu ditolak ya, di perusahaan-perusahaan platform ini mengelak dengan alasan bahwa mereka bukan perusahaan, misalnya mereka bukan perusahaan transportasi, padahal ini jelas sektornya adalah transportasi dan sejenisnya ya. Mereka menganggap bahwa mereka adalah perusahaan aplikasi, penyedia aplikasi, dan mengklaim bahwa para driver itu, para pengemudi itu adalah micro entrepreneur, wirausahawan mikro, wirausahawan kecil, yang mereka adalah orang-orang yang bebas mau ambil order aplikasi atau tidak. Klaimnya seperti itu. Tetapi dalam penelitian kami itu tidak, itu bukan yang terjadi. Itu tidak seperti yang diklaim oleh perusahaan-perusahaan atau CEO perusahaan-perusahaan platform ini. Yang terjadi adalah banyak sekali yang memang dipaksa dalam, karena algoritmanya itu memaksa bahwa order itu memang harus diambil. Setiap kali order tidak diambil itu pasti ada hukuman. Bentuk-bentuk hukumannya macam-macam. Bisa mereka tidak akan mendapatkan order berikutnya, seharian mereka tidak akan mendapatkan order. Kalau di Gokilat order mengantar, kalau mereka yang
memang sering memilih mengantar penumpang, mereka tidak akan dapat penumpang gitu. Jadi ini kalau kita lihat kembali ke sejarah bagaimana di awal abad 20 atau di akhir abad 19, Frederick Taylor atau apa yang kita kenal dengan Taylorisme yang memanage atau mengelola bagaimana tempat kerja itu harus dibikin, didesain, dirancang agar buruhnya itu produktif. Yang dalam bacaan kita adalah bagaimana buruhnya semakin dieksploitasi, semakin meningkatkan profit. Ya jelas ini terjadi di platform ekonomi ini, dan algoritma itu adalah bentuk Taylorisme yang lebih mutakhir, itu menurutku. Kembali ke Bung Gun. Ya, Bung Arif, penjelasan Fahmi tadi kan mengatakan bahwa perusahaan di sektor gig ekonomi ini tidak mengklaim diri mereka sebagai bagian dari jenis usaha yang kita kenal secara tradisional gitu kan. Itu adalah benar-benar sebuah jenis perusahaan baru atau itu hanya sekedar klaim untuk misalnya mengelak dari kewajiban yang seharusnya dimiliki atau dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan tradisional seperti yang kita kenal selama ini, Bu? Ya, menarik tadi yang disampaikan Bung Fahmi Panimbang tentang tentang misklasifikasi, kesalahan klasifikasi terkait industri platform ini. Dan memang kadang beberapa kalangan juga menyebut bahwa proses menyebut mereka sebagai kontraktor independen atau dalam seringkali hubungan kerjanya bukan hubungan kerja tapi hubungan kemitraan, itu adalah sebagai upaya bagi perusahaan untuk mengelak dari tanggung jawab mereka, harus membayar upah minimum, harus memberikan jam kerja layak, hak libur, pesangon, dan juga yang lain. Tapi menariknya, saya sudah melakukan survei ke 2 kali ya, tahun 2020 itu ke hampir 300 driver ojol itu, dan barusan hari ini ke hampir 800-an driver Gokilat, itu menunjukkan bahwa justru para driver ini lebih memilih dalam hubungan kerja kemitraan dibanding hubungan kerja buruh pengusaha. Ini temuan yang menarik. Data terbaru ketika yang ngisi baru 800 driver, itu 63% driver Gokilat itu mengingat hubungan kerjanya adalah hubungan kemitraan. Tapi kemitraan yang sejati kalau menyebut mereka. Apa itu kemitraan sejati? Kalau dalam hukum di Indonesia sebenarnya hubungan kemitraan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang menyebut bahwa hubungan kemitraan adalah proses kerjasama di antara dua pihak yang dimana pihak itu saling mempercayai, saling berupaya untuk saling menguntungkan dan dalam posisi yang setara. Nah, tapi pada kenyataannya dalam undang-undang kemitraan ini tidak dijalankan oleh perusahaan. Tapi kembali lagi ke pilihan para driver, kenapa dia memilih hubungan kemitraan ketika saya dalami. Ada tiga hal setidaknya mengapa kemudian mereka memilih hubungan kemitraan ini dibanding hubungan tadi kerja. Pertama, tentang masalah fleksibilitas kerja. Dengan hubungan kemitraan ini mereka merasa lebih fleksibel. Apakah dia mau berangkat jam 8 ngaktifin aplikasi jam 8 pagi atau jam 10 pagi atau jam 12 malam, dia merasa bebas melakukan hal itu. Dan kemudian yang kedua adalah terkait masalah dia merasa bahwa dengan hubungan kemitraan ini mereka masih mendambakan era-era bakar-bakar uang itu, era-era di mana pendapatan mereka begitu besar. Dan yang ketiga, mereka merasa bahwa ketika hubungannya adalah hubungan kerja, hubungan antara karyawan pengusaha atau buruh pengusaha itu, UMR mereka sangat kecil dan merasa itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Contoh driver di Jogja dunia, UMR-nya hanya 2 juta. Mereka otomatis merasa ini mana cukup 2 juta. Sementara dari bekerja sebagai driver ojol, mereka bisa mendapat sampai 3 juta.
mendapat 4 juta, 5 juta. Begitu pula yang di DKI Jakarta. Mereka bisa mendapat sampai 6 juta. Walaupun harus kerja lebih banyak lagi. Kerja di Itu atas per 8 bulan jam ya? kerja. Nah, hal itu gimana? Itu Per bulan ya, per per bulan. bulan. Nah, itu yang membuat ya per bulan. Itu yang membuat para driver ketika saya tanya dia memilih hubungan kemitraan, tapi kemitraan dalam tanda kutip tadi. Kemitraan yang sejati, artinya kemitraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 itu. Karena kalau dengan kemitraan sekarang mereka pasti nggak setuju, karena kemitraan sekarang mereka menganggapnya atau saya menyebutnya sebagai kemitraan yang palsu. Karena hubungan kerjanya disebut sebagai kemitraan, tapi prinsip-prinsip kemitraannya itu tidak dijalankan. Nah, kondisi itu yang jadi menarik sebenarnya. Dan kalau kita lihat dalam konteks para akademisi atau para aktivis di belahan bumi utara, seringkali menganggap bahwa menjadikan pekerja gig sebagai pekerja formal itu adalah solusi. Tapi kemudian dalam konteks pekerja gig di Indonesia contohnya, di bumi bagian selatan contohnya, hal itu masih bisa diperdebatkan. Seperti temuan tadi, ketika malah justru banyak pekerja gig yang tidak mau dengan relasi pekerjaan formal itu. Nah, ini menjadi tantangannya. Maka kemudian kami bersama kawan-kawan mendorong agar ada opsi itu, ada ketika memang mereka hubungannya kemitraan, harus ada kemitraan yang sejati, kemitraan yang sesuai prinsip-prinsip yang diatur oleh undang-undang. Makanya kalau kita membaca dalam press release dari kawan-kawan driver Gokilat Jabodetabek dan Bandung ketika melakukan mogok, mereka menyebut merujuk hal itu, meminta pemerintah untuk memaksa pihak perusahaan agar mematuhi undang-undang yang berlaku. Apalagi kemudian ada klaim atau jargon bahwa perusahaan yang merger Tokopedia dengan Gojek ini adalah karya anak bangsa. Makanya kemudian argumen mereka, kalau memang karya anak bangsa harus taat dong dengan peraturan di negara Indonesia ini. Dan saya sendiri juga merasa ketika kemitraan yang sejati ini bisa dijalankan, maka independensi dari pekerja gig ini bisa lebih besar dibanding independensi pekerja gig ketika dalam hubungan karyawan pengusaha atau buruh pengusaha. Mereka lebih independen ketika hubungan kemitraan, tapi kemitraan yang sejati itu. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, Fahmi, ini kan kemitraan ini kan walaupun tadi ada istilah kemitraan sejati ya, ini kan sebuah tanda tanya besar gitu. Misalnya dalam hubungan buruh majikan di company-company atau perusahaan-perusahaan yang lebih tradisional, itu kan kalau ada kerusakan mesin, ya, misalnya ya, ada kerusakan mesin, itu kan menjadi tanggung jawab perusahaan. Itu adalah cost perusahaan gitu. Bukan cost dari buruh itu sendiri, bukan buruh itu yang harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki mesin itu kan, atau mengganti mesin. Tetapi di dalam hubungan di ekonomi gig ini, kalau motornya rusak, itu kan bukan menjadi tanggung jawab misalnya dari Gojek kan, tapi menjadi tanggung jawab dari si yang punya motor ini, yang artinya cost itu dibebankan kepada si buruh yang dianggap kemitraan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak terlalu tahu kalau di Indonesia apakah misalnya asuransi karyawan itu dipenuhi, terus kemudian asuransi kesehatan dan seterusnya, pajak misalnya, apakah itu perusahaan juga bertanggung jawab dalam soal perpajakan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dikatakan dia punya keuntungan yang lebih besar dari hubungan buruh majikan di sektor yang lebih tradisional, itu kan sebenarnya ilusi sebenarnya. Bagaimana Fahmi kamu menjelaskan soal ini? Apakah entah itu bahasanya kemitraan atau palsu atau kemitraan sejati? Ya, nanti Bung Arif mungkin bisa tambahkan ya. Bung Kun sudah menjawab sendiri sebetulnya bahwa dalam sektor ekonomi platform ini banyak sekali biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh buruh sendiri gitu. Kalau dihitung-hitung
cuman 2.000 per kilometer itu ya apa jelas-jelas eksploitatif dan jelas-jelas memeras gitu, sangat tidak fair gitu. Ya, ekonomi platform ya, jadi menjelaskan tentang era bakar uang. Era bakar uang itu memang era di mana semuanya ditawarkan ilusi tadi, menganggap bahwa pekerjaan ini adalah yang lebih menjanjikan di masa depan. Menjelaskan soal itu, kemitraan sejati itu sebenarnya kan ini ya, apa, sebuah tanda tanya besar kan, karena di dalam hubungan buruh kapital atau buruh majikan di perusahaan-perusahaan yang lebih tradisional itu kan biaya-biaya itu kan menjadi tanggung jawab dari perusahaan, perusahaan. Bukan dibebankan kepada individu buruh itu gitu. Nah, tapi kalau di dalam industri ini kerusakan bensin ya, yang begitu-begitu itu semua menjadi tanggung jawab dari si pemilik kendaraan itu. Belum juga ditambah dengan sistem asuransi, perpajakan segala macam, itu kan juga menjadi tanggung jawab dari si individu ini. Sementara di dalam sektor yang lebih tradisional itu bahkan di sistem perpajakan itu bisa 50-50 kan, perusahaan bisa bayar pajak sekian dan si buruh bisa bayar pajak setengahnya gitu kan. Jadi sebenarnya yang disebut dengan kemitraan sejati dengan pendapatan yang lebih tinggi itu kan sebenarnya kalau dihitung-hitung mungkin perlu dipertanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah era bakar uang. Itu kalau di Amerika, era bakar uang itu muncul ketika perusahaan Uber ini ketika dia baru mulai gitu loh. Ya, ketika Uber baru mulai, itu kan belum banyak yang tahu gitu loh. Ya, orang masih sedikit yang mau jadi sopir Uber gitu loh. Tapi begitu orang tahu bahwa ini adalah sektor yang lebih mendatangkan uang ketimbang bekerja di perusahaan yang lebih tradisional, itu kemudian orang berbondong-bondong masuk ke sana dan sangat sulit untuk bisa mendapatkan target itu. Dan karena itu kemudian banyak terjadi kasus bunuh diri misalnya di kalangan sopir Uber. Terus kemudian pada akhirnya dalam kasus kota New York misalnya, izin untuk menjadi pengemudi Uber itu akhirnya ditutup gitu, karena begitu berlimpah gitu loh, dan sehingga pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran gitu. Jadi mungkin Bung bisa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang soal kemitraan sejati itu, apa terkait dengan fakta real bahwa mereka lebih diuntungkan, atau itu sebenarnya karena soal pemahaman, soal pengetahuan yang memang masih perlu ditingkatkan gitu. Ya, terima kasih. Nah, kalau terkait beban biaya alat produksi ya, kalau driver atau pekerja gig kan alat produksi ditanggung oleh mereka. Yang contoh Kukilat ini yang motornya HP, internet, bahan bakar, pemeliharaan motor, penyusutan motor dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau dalam skema di Indonesia sendiri itu sudah berupaya untuk di cover ya oleh pendiskusian antara pemerintah, pihak perusahaan dengan pihak pekerja gig. Salah satunya yang kemudian melahirkan kalau di Indonesia itu PP nomor 12, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019. Di sana mengatur tentang besaran jumlah biaya jasa dari pekerja gig. Dan salah satunya adalah menyangkut biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah UMR tempat pekerja gig itu bekerja.
Yang kedua ada sekitar 10 poin. Yang kedua ada biaya penyusutan kendaraan. Jadi pemerintah sudah menghitung gitu ya. Contoh kendaraan mereka harganya 20 juta dan akan harus ganti dalam waktu 8 tahun gitu ya. Sudah dihitung berapa yang harus ditanggung per bulannya. Kemudian biaya ganti ban, biaya pemeliharaan motor, biaya ganti oli, biaya cuci motor bahkan. Biaya biaya yang lain. Ada juga biaya asuransi kesehatan, biaya dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya kemudian penghitungan biaya-biaya itu tidak kemudian dijalankan atau diterapkan dalam konteks jaminan pendapatan dasar, tapi kemudian dalam upah minimal atau kemudian dalam pendapatan minimal dari driver per kilometernya. Jadi dari penghitungan berbagai hal itu tadi tidak digunakan untuk bahwa pekerja gig ini wajib ditanggung jaminan pendapatan dasarnya agar sesuai dengan penyusutan tadi, alat produksi tadi, biaya dan lain sebagainya sama UMR tadi, harus ditanggung perusahaan bahwa dalam satu bulan contohnya pekerja gig harus kalau di total harus mengcover itu senilai 8 juta rupiah contohnya. Tapi pemerintah tidak melakukan itu. Pemerintah melakukan asumsi bahwa mereka hanya menentukan tarif dasar. Kalau di Jakarta tarif dasarnya adalah Rp9.000. Sementara tarif per kilometernya tadi 2.000 sebenarnya Rp2.250. Dan kemudian pemerintah menentukan tarif dasar dan tarif per kilometer ini dengan asumsi bahwa pihak si driver itu dalam 8 jam kerja bisa memenuhi dan bisa mendapat orderan sesuai dengan jaminan pendapatan dasar itu. Nah, itu yang kemudian kami kritik dengan keras. Dan salah satu riset kami juga melakukan hal itu, mengkritik keras itu dan mengatakan wah itu sangat-sangat keliru. Itu justru yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Itu justru yang membuat para pekerja gig tidak memiliki keamanan kerja, tidak memiliki perlindungan kerja, yang harusnya dijamin bukan tarif dasarnya, bukan tarif per kilometernya, tapi jaminan pendapatan dasar dari driver itu dalam kerja 8 jam kerja. Misal kalau sebulan harus 8 juta, maka perusahaan harus menjamin bahwa pendapatan mereka minimal 8 juta. Dan ketika kurang, contoh dengan cara mengasih orderan, ketika kurang, contoh dalam bulan Mei kemarin contohnya, hanya dapat contohnya 6.200.000, maka 1.800.000 harus diberikan perusahaan kepada pihak driver. Nah, itu menjadi problem serius yang sedang kami juga coba dorong supaya apa yang telah diatur sebenarnya dalam undang-undang ini bisa dijalankan. Walaupun dalam PP 12 tahun 2019 itu masih ada beberapa celah atau beberapa kekurangan. Tapi minimal PP itu memberikan fondasi dasar bagi pekerja gig untuk sadar bahwa ini hak mereka. Oh, ini yang harus mereka perjuangkan. Apalagi kita ditambahkan dengan hak mereka terkait aturan kemitraan tadi yang harus setara. Makanya kalau dalam aturan dari Kementerian Koperasi bahkan itu menyebut bahwa pihak driver itu harus memiliki paguyuban ketika harus mendaftar ke pekerja gig utama yang roda 4. Karena dengan paguyuban atau koperasi itu mereka di dalam tanda kutip mereka akan dapat menegosiasi atau berdiskusi atau saling bernegosiasi, bermusyawarah dengan saling kuat. Walaupun pada prakteknya di lapangan koperasi justru malah dimonopoli atau dikuasai oleh orang-orang yang nggak bekerja sebagai driver, orang-orang yang punya kepentingan elit lokal. Kemudian pihak driver tiap bulannya dipotong, coba iuran koperasi 20.000 dan sebagainya. Sebenarnya celah-celah ini berupaya untuk terus dimanfaatkan dan upaya untuk mendorong yang saya sebut tadi kemitraan sejati itu terus berupaya karena ada dasar-dasarnya dan pemerintah sebenarnya juga memberikan dasar itu walaupun kemudian mereka juga tidak menjalankannya. Makanya kondisi ekonomi di Indonesia sekarang kan begitu brutal. Muncul para pemain baru, muncul contoh sekarang yang lebih ngeri lagi contohnya the end driver. Dia bahkan konsumen bisa menego harga. Contoh kalau tarif dasar dari 4 km perjalanan itu Rp9.000, konsumen bisa menego hanya contoh Rp5.000 ke driver. Yang itu artinya sebenarnya menyalahi aturan dari pemerintah itu. Tapi para driver seringkali menerimanya karena tidak ada opsi lain. Karena mereka tidak punya, artinya sebenarnya pekerjaan gig ini dalam konteks saat ini kan keterpaksaan. Karena melimpahnya cadangan pekerja, melimpahnya surplus populasi relatif di Indonesia, serta pembangunan ekonomi yang mengandalkan sektor ekstraktif hanya menyerap sedikit tenaga kerja. Nah, ini menjadi problem serius. Itu terkait masalah alat produksi ya. Nah, kemudian terkait
bakar-bakar uang tadi ya itu menarik memang apa yang seperti yang disampaikan Bung Kun tadi memang terjadi juga di Indonesia bahwa ketika ini kan kalau juga disebut sebagai era periode bulan madu kan ketika awal berhubungan kan ada masa senangnya orang seperti orang baru menikah kan kemudian buatlah bakar uang bonus begitu tinggi dan lain sebagainya. Nah kalau menurut saya itu ada selain itu juga selain memperluas pasar meningkatkan valuasi mereka agar mendapat investor itu juga untuk mengalahkan pesaing mereka, untuk mengalahkan model produksi yang sebelumnya ada. Kalau contoh ojek transportasi roda 2 contohnya, itu kan untuk mengalahkan ojek-ojek pangkalan akhirnya. Ojek-ojek pangkalan kalah telak. Akhirnya mereka, kemudian ojek-ojek yang lain mungkin sempat protes besar-besaran, demo, tapi mereka tidak memiliki kekuatan besar untuk itu untuk mengalahkan industri platform ini. Saya pernah bertemu dengan contoh driver ojek pangkalan ya. Kemudian dia beralih menjadi pekerja gig atau driver di Gojek. Dia bercerita ketika mengantar 4 kilo ketika ojek pangkalan itu dia dibayar 25.000. Tapi di pekerjaan ekonomi gig ini dia hanya dibayar 8.000 rupiah. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Tapi dia akhirnya memilih pekerjaan jadi ekonomi gig karena iming-iming itu tadi pertama. Bonus yang begitu besar. Bahkan dulu bonusnya bisa sampai 150.000. Bahkan dulu ada orang yang punya pekerjaan tetap milih untuk bekerja di pekerjaan gig. Artinya, dan ini kecenderungan ini juga terjadi di banyak tempat kan. Hadirnya ekonomi gig contoh sini Grab waktu itu juga bermain Uber, Gojek itu kan kemudian menghancurkan alternatif transportasi yang lain. Sehingga kemudian mereka menjadi memonopoli proses transaksi ekonomi dalam konteks pengantaran makanan, pengantaran orang, dan lain sebagainya. Apalagi dengan fakta bahwa pembangunan infrastruktur transportasi publik di Indonesia itu sangat-sangat kurang. Itu yang kemudian dimanfaatkan. Itu yang kemudian ini menjadi anatomi ya, jadi permasalahan juga ketika pemerintah harusnya yang melakukan pembangunan transportasi massal ini untuk publik ini justru malah sekarang mendukung besar-besaran ekonomi gig. Menganggap ini sebagai ekonomi masa depan akan mendapatkan banyak tenaga kerja dan lain sebagainya. Kalau dalam studi perkotaan kan fenomena itu kan juga disebut sebagai gentrifikasi. Bagaimana hubungan yang sebenarnya para pekerja independen, tukang ojek pangkalan itu yang dia tidak terhubung lebih dalam ekonomi yang lebih kapitalistik dengan harus memulai HP, mempunyai e-wallet, dompet digital dan lain sebagainya, mereka dikalahkan oleh digusur tempat bekerjanya itu oleh digital ini dengan ekonomi digital ini. Seperti itu. Ya, saya kira itu memang menarik. Ekonomi gig ini memang bukan hanya persoalan fleksibilitas, independensi, dan kemampuan untuk bisa menentukan sendiri soal jam kerja dan seterusnya, tapi lebih kompleks lagi, ya kan? Itu misalnya tadi Bung Arif sudah mencontohkan tentang bagaimana pemerintah lepas tangan dalam soal pembangunan transportasi publik, dan itu kemudian diserahkan secara tidak langsung atau secara akal-akalan kepada perusahaan gig ini karena memang mereka kemudian memberi ruang kepada siapa saja untuk bisa menjadi pemain di transportasi publik ini kan. Tapi itu kan memang tidak menjawab soal kemacetan, tidak menjawab soal kenyamanan berkendara dan seterusnya kan. Belum lagi kalau kita melihat soal kesenjangan ekonomi di antara mitra ini, ya, pengusaha, pemilik startup atau pemilik platform ini begitu kaya raya dan punya akses pada kekuasaan politik yang sangat besar, sementara mitranya ini hidup dengan jam kerja yang sangat panjang, dengan proses eksploitasi yang lebih brutal dan seterusnya gitu. Tapi Bung Fahmi, kita beralih sebentar dari soal hubungan buruh majikan yang tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh Bung Arif tadi. Tapi sekarang kita ngomongin soal apa yang tadi di awal Bung Arif sebut sebagai perlawanan liar gitu ya, aksi liar gitu dari para
buruh gokil ini ya, karena mereka tidak diakui oleh serikat buruh yang lebih besar, Garda ya, Garda, dan juga serikat buruh formal yang lain itu tidak mendampingi gitu. Tapi persoalannya adalah seberapa efektif ya aksi perlawanan yang tidak terorganisir dalam satu organisasi, yang tidak punya kepemimpinan, yang tidak punya platform program yang jelas di dalam berhadapan dengan mitra yang lebih kuat itu. Bagaimana kamu menjelaskan fenomena aksi mogok liar dari industri gig seperti ini, Fahmi? Ya, sebetulnya Bung Arief sebutkan juga adalah hasil dari salah satunya desakan-desakan dari aksi-aksi yang dilakukan oleh para pengemudi ya di baik Gojek atau Grab. Nah, sayangnya memang serikat pekerja atau serikat buruh formal memang belum bisa masuk mengorganisir secara lebih efektif lagi dibanding dengan paguyuban atau komunitas-komunitas pengemudi yang jumlahnya jauh lebih besar dan sangat populer di kalangan pengemudi. Dan itu juga yang menyebabkan kenapa survei yang tadi Bung Arief sebutkan itu menyimpulkan bahwa kebanyakan pengemudi juga sebetulnya memilih menjadi mitra atau bahkan yang tadi disebutkan sebagai mitra sejati juga tentu karena memang juga ada narasi-narasi yang terus disampaikan oleh perusahaan-perusahaan platform ini gitu. Nah, sayangnya kan gini, PP 12 yang mengatur tadi itu kan membatasi relasi buruh majikan menjadi hanya urusan sektor perhubungan, sektor transportasi. PP 12 itu adalah satu peraturan pemerintah yang mengatur tentang transportasi online ini. Di mana peran Kementerian Tenaga Kerja? Tidak ada gitu. Di mana peran lembaga-lembaga pemerintah yang memastikan bahwa ini adalah hubungan industrial, hubungan ketenaga kerjaan. Jadi dalam hal hak-hak pengemudi memang masih terpinggirkan dan keterlibatan negara di sini masih sangat minim, yang itu hanya dibatasi pada hubungan sektor transportasi semata gitu. Hak-hak buruhnya, hak-hak ketenaga kerjaannya seperti diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, seenggak-enggaknya atau setidak-tidaknya itulah yang harus kita acu kalau kita ingin memastikan pemenuhan hak-hak ketenaga kerjaan, meskipun di sana banyak sekali yang tidak sesuai dengan keinginan buruh, dan itu justru yang terus dituntut oleh para pekerja, para buruh untuk diubah dan ditingkatkan sesuai dengan tuntutan buruh. Jadi ya situasinya seperti itu yang aku lihat, Bung Kun. Oke, Bung Arief Novianto. Ini kan perdebatan di kalangan gerakan sosial ini kan sepertinya muter gitu ya. Gerakan sosial yang tidak terpimpin, yang tidak terorganisir dalam sebuah lembaga yang lebih formal itu
lebih efektif, lebih mudah memobilisasi, lebih memudahkan untuk melakukan daya dorong gitu, karena tidak ada satu aturan yang harus mereka pegang gitu loh, yang membuat hubungan itu menjadi kaku gitu loh, atau birokratis gitu. Tetapi pada saat yang sama aksi-aksi semacam ini sangat spontan gitu, sangat spontan, sangat temporer, dan begitu keinginannya tercapai dia berhenti, datang masalah lagi, organisir lagi, jadi begitu terus ya, sehingga kemudian gerakan itu tidak beranjak lebih maju gitu ya, kepada satu upaya untuk menyelesaikan sebenarnya problem dari gig ekonomi ini. Bukan hanya problem antara mitra ini saja, tapi ini adalah problem keseluruhan dalam hal mau bagaimana bangsa ini mau dibangun gitu kan. Sistem ekonomi seperti apa yang sebenarnya mau kita bangun gitu. Apakah akan terus seperti ini, berbasis ekonomi ekstraktif, kemudian memberikan peluang yang sangat besar kepada sektor privat untuk beroperasi, sementara pemerintah lepas tangan dalam soal tanggung jawab sosialnya gitu. Bagaimana Bung melihat sebenarnya debat atau problem di gerakan sosial yang terus saja berkutat di perdebatan antara gerakan sosial yang tidak perlu ada kepemimpinan yang jelas, tidak perlu ada platform politik yang jelas, tidak perlu ada ideologi yang lebih jelas, dan di satu sisi adalah kritik bahwa gerakan-gerakan seperti ini sebenarnya adalah gerakan yang tambal sulam saja seperti itu. Ya, menarik itu tadi. Dan memang kalau kita lihat tentang perdebatan itu kan masih terus terjadi, bahkan berlangsung sejak lama kan. Ketika contoh debat antara Lenin dengan atau Salub-Samluk contohnya, menilai kepemimpinan itu menganggap memunculkan tidak adanya inisiatif dari bawah, karena ada struktur komando dari atas. Itu yang menjadi problem juga. Dan kalau kita melihat tentang contoh kembali merefleksikan tadi ya, gerakan pemogokan dari Gukilat sebenarnya kan sejak 3 bulan terakhir kan nggak hanya sekali ini pemogokan, saya menghitung ada 2 kali. Pertama pemogokan oleh pekerja atau kurir Shopee Express, juga melakukan pemogokan di Bandung. Sekarang Gukilat, mereka juga melakukan hal yang spontan. Nah, makanya tantangan dalam konteks gerakan ini Putus-putus ini, Bu. depan adalah bagaimana kemudian Bung bisa ulang nggak penjelasan tadi karena agak putus-putus, Bu. Oh, putus-putus ya. Oke. Nah, kembali ke tentang pemogokan tadi ya. Ya. Nah, kalau sebenarnya di Indonesia sendiri kan sejak 3 bulan terakhir sudah ada 2 pemogokan. Yang pertama pemogokan dari kurir Shopee Express ketika insentif mereka diturunkan, yang akhirnya pemogokan itu di satu sisi ada kemenangan kecilnya karena kemudian insentif yang diturunkan menjadi ditinjau kembali, walaupun kemudian tidak benar-benar langsung dicabut kebijakan yang baru itu. Tapi paling enggak mereka punya narasi, punya bayangan lagi bahwa mogok ternyata bisa menekan perusahaan. Hal serupa ini juga berlangsung, contohnya pemogokan oleh driver Gukilat tadi yang sedang berlangsung, yang melibatkan hampir 1.500-an driver. Dan mereka pun sedang memiliki kemenangan kecil juga, karena dengan pemogokan ini mereka mendapatkan banyak respon. Mereka kemudian juga diundang ke Kementerian Perhubungan untuk melakukan pendiskusian beberapa kali, bahkan aplikasi Gukilat ditutup oleh Gojek karena banyaknya konsumen ternyata tidak ada driver, sehingga akhirnya diganti ke layanan yang lain. Mereka merasa ini bahkan muncul ide lagi, ini harus kita tambah nih hari pemogokannya seminggu lagi biar tuntutan kita dipenuhi. Artinya tadi demokrasi dari bawah itu muncul orang-orang yang yang biasa mereka tidak saling kenal, mereka saling bertukar ide, bertukar strategi, mana strategi terbaik untuk memenangkan tuntutan driver ini seperti apa. Dan makanya muncul ide pemogokan ditambah jadi 7 hari, ada juga mengepung kantor Gojek. Artinya ide-ide itu terus muncul.
Nah, ini yang seringkali konteks demokrasi dari bawah ini yang seringkali tidak terjadi dalam konteks gerakan yang sudah terstrukturisasi. Gerakan-gerakan yang kemudian ada sistem komandonya, ada sistem garis demarkasinya yang membuat inisiatif dari bawah ini muncul. Makanya perdebatan ini kan sampai sekarang masih terus berlangsung. Dan sementara kembali ke tadi pemogokan dari pekerja gig di Gokila tadi, tantangannya adalah bagaimana kemudian gerakan yang tengah muncul ini, kesadaran mereka bahwa mereka tengah terancam kehidupannya, mereka nasib sepenanggungan dengan paper-paper yang lain, ini bisa kemudian meningkat kesadarannya. Jadi kesadaran yang lebih luas, membuat mereka kemudian punya program yang dibilang Bung Kun tadi, mereka memiliki program politik yang jelas, sehingga bisa mengawal tidak hanya tentang masalah ekonomi di Indonesia, tapi ekonomi secara luas. Karena pembangunan ekonomi apa yang perlu diperlukan di Indonesia sih sebenarnya. Nah, ini menjadi tantangannya untuk membuat atau semacam membuat semacam meningkatkan aspek gerakan ini. Contohnya dalam jangka pendek, contohnya membuat mereka menjadi berserikat, membuat serikat dalam ini kan masih paguyuban yang dalam tanda kutip paguyuban itu fungsinya hanya untuk bertukar informasi. Fungsinya adalah untuk saling tolong menolong ketika ada ban yang bocor, ada driver bannya bocor di daerah Kemang katanya. Nanti dia kontak di paguyubannya yang dekat sini siapa bantu. Nah, dari paguyuban ini bisa meningkat. Jadi yang hanya sekedar aksi sosial, aksi saling membantu menjadi aksi yang politik. Bagaimana untuk merubah mendapat berbagai hal hingga secara nanti lebih luas lagi. Nah, itu menjadi tantangan yang besar juga dalam konteks gerakan sosial di Indonesia ini. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara ini dan saya kira menarik sekali bahwa apa yang terjadi di sektor ekonomi berbagi ini, yaitu konflik buruh majikan dan atau konflik mitra yang palsu gitu ya, yang dalam istilah kawan-kawan di sana, itu sebenarnya mencerminkan kondisi ekonomi kita dan kondisi politik kita secara lebih luas gitu. Hanya saja kemudian bagaimana kita mengkoneksikan berbagai macam kasus ini dalam satu cara pandang dan cara bertindak yang lebih terkoordinasi gitu. Nah, di bagian terakhir ini mungkin Bung Fahmi sama Bung Arif bisa memberikan semacam pernyataan penutup tentang apa sih sebenarnya refleksi Anda berdua soal problem yang dihadapi oleh mereka yang beraktivitas di sektor ekonomi berbagi ini, dan kira-kira seperti apa solusi yang bisa dikemukakan atau bisa disampaikan dalam jangka waktu yang pendek mengatasi masalah yang ada di sektor ini. Fahmi mungkin bisa mulai, Fahmi, singkat aja, Fahmi, silakan. Baik, terima kasih. Semoga jelas ya, maaf selalu bermasalah dengan sinyal. Ada beberapa poin ya. Pertama, dalam hal kewajiban pemerintah dan kewajiban negara, saya kira kita harus menuntut negara, pemerintah untuk memang ini isu politis, tapi ya kita harus dorong itu bahwa mereka yang bekerja di sektor gig ini adalah juga pekerja yang memilih hak, yang melekat hak-hak mereka, hak-hak asasi manusianya, hak ketenaga kerjaannya, yang itu sebagaimana diatur oleh hukum ketenaga kerjaan, semestinya mereka mendapatkan hak-hak tersebut. Kedua, dalam hal menuntut itu, karenanya pengorganisasian sosial harus terus dilakukan oleh teman-teman yang bekerja dalam mengorganisir masyarakat, mengorganisir pekerja di sektor gig ini, yang sayangnya sampai saat ini memang cukup berat dan belum begitu marak. Tetapi dalam misalnya dalam hal pengorganisasian inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh
serikat pekerja yang sudah terbentuk, sudah established, sudah mapan, yang sudah ada, itu masih sangat sedikit untuk merengkuh atau terjun dalam pengorganisasian di sektor ini. Dan itu yang menyebabkan sektor ini memang salah satu sektor yang sangat tidak terorganisir ke dalam organisasi-organisasi yang secara dalam bahasa akademiknya memiliki institutional power gitu, yang memiliki kapasitas untuk memproteksi atau melindungi para pekerja di sektor gig ini sesuai dengan standar hukum, dan tentu saja harus terus ditingkatkan derajat perlindungannya. Dan hingga saat ini bukan berarti saya juga tidak menyetujui tentang model-model pengorganisasian yang sekarang ada. Justru saya melihatnya bahwa pengorganisasian di akar rumput, pengemudi-pengemudi ojol ini justru menurut saya sangat mengesankan dalam hal pengorganisasian mereka. Mereka melakukan membentuk paguyuban, membentuk komunitas-komunitas yang kalau saya estimasikan menurut peneliti-peneliti yang kami temui, itu di Jakarta aja 5.000 lebih paguyuban itu ada. Dan jumlah anggotanya itu berkisar antara 10 atau 100 per komunitas gitu. Dan seperti tadi Bung Arief juga sampaikan, mereka saling tolong menolong, dan tentu saja ini potensi untuk memungkinkan mereka untuk memiliki kemampuan mengubah kebijakan gitu. Nah, dengan terus mengorganisir komunitas-komunitas pengemudi ojol ini, saya kira ini adalah PR bersama, pekerjaan rumah kita semua di dalam gerakan sosial untuk terus mengorganisir komunitas-komunitas pengemudi sehingga mereka semakin kuat, semakin mampu, semakin sadar tentang hak-hak mereka, apapun label yang mereka inginkan, apakah mereka ingin menjadi sebagai mitra atau pekerja, itu mungkin mereka nggak peduli gitu. Bahkan kata algoritma sendiri mereka nggak peduli apa itu namanya. Yang jelas mereka mengerti bahwa aplikasi itu, yang dalam bahasa kita adalah algoritma, aplikasi telah mendikte tentang bagaimana harus mereka bekerja, bagaimana mereka dituntut, dipaksa untuk terus bekerja, seperti halnya buruh pabrik yang dikontrol untuk terus bekerja dari pagi sampai malam, lemburnya tidak dibayar. Praktek-praktek yang sama di manufaktur sebetulnya lebih intens lagi, lebih parah lagi eksploitasinya terjadi di sektor gig ini. Kenapa? Karena kontrol terhadap buruh itu lebih sadis, lebih brutal terjadi di lewat algoritma ini gitu. Jadi ini adalah kelanjutan manajemen saintifik yang dulu dikembangkan oleh Frederick Taylorism, dan sekarang berubah dalam bentuk algoritma yang mengontrol setiap buruh dari detik-detiknya itu harus melakukan apa untuk meningkatkan profit pemilik perusahaan. Saya kira
itu jelas, dan tugas kita untuk mengorganisir teman-teman para buruh, para pekerja di sektor ini untuk berorganisasi dan bisa menuntut hak-hak yang mereka maui. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Fahmi. Silakan Bung Arif. Ya, terima kasih. Nah, sepakat juga dengan Bung Fahmi tadi bahwa kontrol algoritma memang kemudian sekarang menjadi apa ya, membuat para pekerja gig ini tidak sefleksibel yang sebenarnya mereka bayangkan. Walaupun mereka juga walaupun mendapat kontrol seperti itu juga merasa ada sedikit kebebasan dibanding ketika harus bekerja dalam relasi hubungan formal. Nah, kontrol algoritma sendiri yang sebenarnya juga memicu bentuk Arif, Bung, perlawanan-perlawanan yang putus kamu, baru, Bung. yang menganggap karena mereka kerja di tes ya unstable. Ya, Ulangi Jelas, aja. bro? ya ulangi Sudah. aja. Ulangi Jelas, lagi ya? berarti. Ini Oh ya, pernyataan penutup ya, Bung ya. Ya, seperti yang dibilang Bung Fahmi Panimbang tadi, saya juga sepakat tentang kontrol algoritma tadi, di mana kemudian kontrol itu juga membuat apa yang kita bayangkan atau kemudian apa yang dinarasikan oleh perusahaan sebagai Anda dapat bekerja kapan saja, Anda dapat memperoleh gaji seberapa yang Anda inginkan, itu tidak benar-benar terjadi. Nah, ini menjadi problem apa ya yang serius ketika kontrol itu kemudian juga apa ya memicu berbagai banyak hal, bahkan pengawasan yang begitu ketat, bahkan kamu harus jam ini harus ngapain, kamu karena nggak menerima order disanksi karena apa, kamu dianggap tidak bekerja itu tidak dianggap tidak disiplin, dianggap tidak kerja keras. Maka kalau bahasa para pekerja gig sebut akunnya menjadi gagu atau sepi order. Bagi yang bekerja keras, yang disiplin, akunnya menjadi akun prioritas. Artinya sistem algoritma ini saling mengadu antara pekerja gig ini untuk saling bersaing mencapai tangga sebagai akun prioritas sehingga pendapatannya nanti pasti akan tinggi. Nah, hal itu juga yang membuat pesimisme dari kalangan ilmuwan sosial ya, yang apalagi analis gerakan sosial yang membuat kontrol algoritma yang begitu canggih ini membuat gerakan atau potensi perlawanan dari pekerja gig menjadi sangat-sangat sulit terjadi. Nah, walaupun hal itu sebenarnya terbantahkan karena justru dengan kontrol algoritma ini membawa sebuah perlawanan bentuk baru, memberi ruang bagi proses perlawanan baru yang mungkin tidak kita bayangkan ketika relasi kerjanya dalam konteks formal. Ketika kemudian kontrol yang dilakukan terhadap pekerja, kalau di pekerjaan tradisional itu lewat contohnya ada mandor, ada supervisi mengawasi. Sementara kontrol dalam algoritma ini dilakukan oleh sistem, juga dilakukan oleh penilaian konsumen. Ini menjadi, padahal dalam konteks itu menjadi kontradiksi. Contoh sederhana peraturan baru dari pihak perusahaan tentunya, yang mana membatasi kecepatan dari pengemudi roda 2 itu hanya 60 meter, 60 km per jam. Sementara kadang ada konsumen yang minta, karena buru-buru minta cepat, minta 80 km per jam biar cepat sampai. Di sistem kemudian mereka disanksi menjadi sepi order karena melanggar aturan 60 km per jam. Sementara ketika dia menuruti 60 km per jam, si konsumen bisa memberi dia rating 1 karena nggak mengikuti kehendak konsumen, sehingga membuat mereka akhirnya juga gagu juga. Nah, kontradiksi ini yang kemudian membuat mereka merasa, oh ini ada yang salah, oh ini ada yang benar-benar tidak adil bagi mereka. Mereka memiliki rasa kesamaan nasib, kesamaan penderitaan di antara driver-driver yang lain. Sehingga di paguyuban-paguyuban, di forum-forum di Facebook, forum-forum di grup WhatsApp, mereka saling mencurahkan itu sehingga memunculkan berbagai perlawanan. Nah, sehingga kemudian menurut saya sendiri ide gagasan ke depan untuk menciptakan kerja yang adil ya, bagi pekerja gig itu sangat sulit ketika hubungan yang terjadi malah dalam konteks kapitalisme platform. Itu sangat-sangat sulit terjadi. Sehingga penting yang ide-ide alternatif penting dimunculkan, yaitu melakukan demokratisasi terhadap pengaturan ekonomi gig ini. Yang kemudian juga fondasi dasarnya adalah menciptakan kepemilikan bersama atas platform ini. Beberapa
kapan tahun lalu saya pernah bertemu dengan semacam paguyuban yang begitu besar di Jogja, namanya Front Independent. Mereka sudah jauh-jauh hari memikirkan hal itu, memikirkan bagaimana perkumpulan Front Independent yang anggotanya hampir 4.000 driver ini membuat aplikasi sendiri, kemudian menjalankan itu sendiri. Dia yang memiliki platformnya, dia yang menjalankan orderannya, dan mereka merasa bahwa ini adil. Dan contoh terbaru, contoh di New York, juga hal sama juga sedang dilakukan, kan, munculnya kooperatif ride contohnya, di mana kemudian driver adalah pemilik juga dari 100% pemilik dari platform itu. Nah, ide-ide ini yang penting, dan saya rasa gagasan alternatif ini menjadi penting untuk juga kita diskusikan bersama, penting untuk juga kita informasikan kepada pekerja gig, biar mereka juga memiliki bayangan alternatif ke depan. Biar mereka dengan bayangan alternatif ke depan itu, mereka pasti akan memiliki kesadaran-kesadaran baru tentang proses yang pasti tidak adil, yang hanya tuntutannya yang sekedar tuntutan spontan bahwa insentif harus tetap sama, menjadi kami harus bisa mengakses algoritma dari perusahaan, biar mereka tahu kenapa ada kontrol seperti ini, harus melihat transparansinya, akuntabilitasnya. Kemudian ketika perusahaan tidak boleh, mereka punya inisiatif untuk membentuk platform sendiri di antara pekerja gig itu sendiri. Nah, ini menjadi tantangan ke depan, walaupun sebenarnya di Indonesia narasi itu juga sudah muncul, narasi-narasi untuk membentuk platform, walaupun mereka masih terkendala tentang bayangan tentang bagaimana untuk membuat aplikasinya, bagaimana agar aplikasinya tidak gampang dihack, bagaimana mereka masih terkendala itu karena belum menemui para ahli IT yang berpihak kepada pekerja gig ini. Nah, ini menurut saya menjadi hal ke depan yang juga penting untuk kita kita berupaya perjuangkan, dan informasi ini juga kita perluaskan. Aku ingin sampaikan tentang temuan ketika kami ke lapangan ya. Selain tadi resistensi yang menunjukkan jelas ada eksploitasi yang yang terjadi dan sangat intens, karenanya pengemudi banyak melakukan resistensi, tetapi modal itu juga tidak sebodoh yang dibayangkan oleh para pengemudi juga. Mereka di awal-awal bakar uang, bonus sangat tinggi, sehingga menarik pengemudi. Dan sekarang pengemudi sudah Gojek punya 2,5 juta, 2,5 juta di tahun 2019. Grab juga 2 juta di tahun 2019. Di Asia Tenggara Grab punya 9 juta pengemudi aktif ya. Lalu dengan mergernya Gojek dan Tokopedia ya semakin intens lagi ini. Nah, ini yang bikin resistensi semakin sulit. Aksi-aksi untuk offbid atau mematikan aplikasi ini akan semakin berat tantangannya dan akan semakin sulit terhambat oleh karena semakin besar jumlah pengemudi terdaftar, pengemudi aktif, dan mayoritas di antara mereka tidak terorganisir, sehingga offbid, aksi-aksi offbid, aksi-aksi mematikan itu juga harus mensyaratkan pengorganisasian yang juga masif. Mampukah kita mengorganisir mereka untuk mereka melakukan offbid? Tahankah pengemudi-pengemudi ini libur 1 hari untuk tidak makan? Itu pertanyaan praktisnya gitu. Dan itu tentu saja sulit. Nah, 2 temuan. Pertama, satu tentang ini koperasi atau yang di New York baru-baru ini co-op ride ya. Ini mungkin sekali. Mungkin tadi Bung Arief kan menyebutkan tentang ide-idenya ya. Saya menemui beberapa asosiasi pengemudi ya. Dan di antara mereka kan memang kelas menengah dan mengerti tentang logika
bisnis dan bagaimana aplikasi dikembangkan. Jadi catatan saya, mereka sebetulnya punya kapasitas untuk bikin aplikasi. Mereka bilang sebetulnya aplikasi bisa dibikin dengan modal 500 juta sudah bisa, dan itu misalnya untuk anggota kita saja. Jadi istilahnya koperasi ojol dengan aplikasi sendiri itu sangat mungkin dan bisa direalisasikan dengan uang 500 juta. Dan saya kira itu kan mudah sekali untuk didapatkan dengan resource atau sumber-sumber yang kita lihat, iuran lebih singkat 10.000 dari sekian driver aja itu sangat memungkinkan. Tapi memang hambatannya adalah tadi venture capital yang mereka lah penghambat utama. Mereka akan memberangus, mereka akan menghanguskan potensi-potensi kooperasi, potensi-potensi platform yang dibikin secara mandiri oleh pengemudi. Saya kira itu. Saya setuju demokratisasi di sektor platform adalah salah satu yang penting. Terima kasih. Ya, terima kasih atas diskusi kita kali ini. Saya kira kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Bung Fahmi maupun Bung Arif tadi, sebenarnya persoalan yang terjadi di gig ekonomi ini atau di ekonomi berbagi ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan apa yang terjadi di sektor ekonomi tradisional atau dalam pengertian hubungan kerja tradisional. Hanya saja proses eksploitasinya itu menjadi lebih intensif di sektor gig ekonomi ini karena kontrol maupun ekstraksi labor itu digunakan melalui instrumen yang lebih canggih, ini teknologi algoritma ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Fahmi sama Arif. Kalau dulu menggunakan manajer, masih menggunakan individu yang dengan posisi hierarki tertentu, dengan lingkup yang lebih terbatas. Sekarang dengan sistem algoritma ini, proses kontrol dan eksploitasi, ekstraksi labor itu lebih sistematis dan lebih luas lagi. Jadi ini sebenarnya tidak ada perbedaan proses eksploitasi dan proses kerjanya, hanya saja menjadi lebih intensif. Ini memang adalah karakteristik dari perkembangan ekonomi dalam sistem kapitalisme, di mana proses eksploitasi yang lebih sederhana, lebih brutal itu digantikan dengan proses eksploitasi yang lebih canggih, ya, dan lebih sistematis. Nah, persoalannya adalah kemudian bagaimana respon dari gerakan buruh, dari gerakan sosial yang lain di dalam menghadapi atau di dalam mencerna cara kerja kapitalisme yang semakin canggih ini. Nah, saya kira tadi kita sudah mendengarkan beberapa ide, gagasan dari Bung Arif maupun Bung Fahmi tentang apa yang kira-kira bisa dilakukan. Memang ini masih perlu kita diskusikan lebih jauh, karena misalnya apakah koperasi pengemudi itu bekerja di dalam logika kapitalisme, bekerja di dalam logika kapital atau tidak gitu. Karena kita tentu sudah pernah mendengar, sudah mengetahui bagaimana eksperimen ekonomi alternatif, ya, ekonomi hijau, ekonomi komunitas, ya, terus kemudian masih banyak lagi eksperimen kecil itu sebenarnya pada akhirnya terjebak di dalam satu logika kapital yang mana itu kemudian ya daya hidupnya sangat bergantung di dalam sistem dan logika kerja ini. Terima kasih Bung Arif Novianto dan Bung Fahmi Panibang atas waktu dan kesempatan yang diberikan dan disediakan dalam diskusi ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain.
untuk mendiskusikan lebih jauh seperti apa dampak dari gig ekonomi ini terhadap sistem pembangunan ekonomi nasional Indonesia secara keseluruhan. Di mana kita menempatkannya dan bagaimana kita meresponnya untuk kemampuan seluas-luasnya rakyat Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam. Terima kasih, Bu Kun, Terima kasih, Bung Arif. dan kawan-kawan. Sampai ketemu lagi.